Selamat datang di channel Tukang Upload. Kali ini Mimin mau menceritakan film diangkat dari kisah nyata yang dimana ada seorang remaja sangat pemberani dan tidak kenal takut. Nah, remaja ini juga mengaku dirinya yang paling hebat di dunia ini. Nah, film ini juga diceritakan dua bagian. Jadi di bagian awal dan juga bagian akhir atau di masa lalu dan masa sekarang gitulah ya. Nah, langsung aja daripada lama-lama kita langsung aja ke ceritanya. Ini dia film James C. Boy. Di awal scene kita diperlihatkan James C sedang diamankan oleh petugas di saat sedang mau dimasukkan ke dalam sel karena James C memukuli napi lain. 3 tahun sebelumnya. Jadi ini di 3 tahun sebelum Jamsi tertangkap oleh polisi. Nah, di sini Jamsi sedang bersama ibunya untuk mendaftar sekolah yang baru karena di sekolah yang lama Jamsi dikeluarkan dikarenakan dia membuat keributan dan sampai akan membunuh siswa lainnya, makanya dikeluarkan. Dan di sini pihak sekolah sedang membaca riwayat Jamsi dan akhirnya memutuskan tidak menerima Jamsi. Dan di sini ibu Jamsi pun sedikit kecewa dan agak marah. Jadi ya gimana gitu anaknya tidak diterima di sekolah itu dan akhirnya mereka pun pulang. Dan di sini Jamesy terlihat kesal dia tidak diterima oleh di sekolah itu, namun ibunya datang untuk menenangkan karena ada sekolah yang mau menerimanya, jadi menyuruh Jamesy untuk istirahat, besok siap-siap untuk masuk ke sekolah. Nah, namun Jamesy bukannya ke sekolah, dia malah santai di ruang tamu. Dan Jamsi mulai bosan nih, dia pengen keluar rumah, namun tidak boleh keluar karena dia sedang diawasi oleh kepolisian karena tindak kejahatan di sekolahnya itu. Nah, di sini dia melamun pengen keluar, tetapi dia melihat ada pelacak di kakinya, jadi dia tidak bisa kemana-mana. Namun dia nekat begitu saja, dia akhirnya memutuskan untuk ke minimarket. Dia di sini bertemu dengan dua orang. Di sini ada wanita dan pria, sebut saja si Tom dan si Julie. Nah, di sini mereka sedang merampok atau mencuri. Nah, di sini James juga jadi ikut terlibat di sini. Dia mau nggak mau jadi ikut lari dan membawa barang karena ketahuan oleh pihak toko. Nah, di sini mereka langsung ngobrol-ngobrol gitu sambil ya mabik-mabik gitulah. Nah, berikutnya kita diperlihatkan di scene yang sekarang, yaitu di penjara, di mana Jamesy yang sekarang sedang di penjara. Dan di mana-mana di penjara, yaitu dikerjakan. Di sini Jamesy sedang dipekerjakan di dalam penjara dan napi-napi lain. Tetapi tetap saja Jamesy merasa dirinya lah yang paling hebat. Nah, di sini Jamesy melihat ada napi baru yang masuk. Nih, sebut saja namanya Sam. Nah, napi baru ini yang bernama Sam baru masuk dan langsung akan diganggu oleh geng napi lainnya. Namun Jamesy menghadang di sini mencoba untuk menyelamatkan dan sampai akan terjadi kericuhan. Namun pihak polisi bisa mengerainya, membunyikan alarm langsung tiarap semua. Akhirnya Jamesy diperingatkan untuk tidak membuat kericuhan karena dia sering buat kericuhan di penjara. Lanjut kita diperlihatkan di scene sebelumnya di mana Jamesy dan teman-temannya mau berkunjung ke rumah temannya karena orang tuanya sedang berlibur. Akhirnya mereka pun masuk tapi temannya agak gimana gitu, agak tidak mengizinkan gitu. Nah, betul saja karena teman-temannya seenaknya gitu di rumah si temennya itu karena orang tuanya nggak ada, dia langsung mengambil perhiasan-perhiasan orang tuanya. Jadi wah, berani banget ya, perhiasan orang tuanya diambil sama teman-temannya. Akhirnya mereka bertiga langsung santai gitu di loteng sambil ngeganja-genja gitu santai kan. Nah, di sini berbincang temannya ini mengajak Jamesy untuk berbisnis narkoba. Dan saat di rumah, ibu Jamesy mulai ngomel-ngomel karena Jamesy ketahuan tidak masuk sekolah. Udah lama banget dia nggak masuk sekolah. Udah susah-susah dimasukin, malah bolos terus, mabal terus. Ini anak nakal banget. Makanya ibunya ngomel-ngomel terus, marahin. Dan akhirnya Jamesy kesal dan dia membuka pelacak yang dipasang oleh polisi itu. Dan kita diperlihatkan di scene yang sekarang ya di dalam penjara di mana Jamesy sedang mandi, tiba-tiba dia diserang dari belakang oleh geng yang waktu menghadang Sam. Nah, di sini Jamesy bisa mengalahkan semuanya, namun Sam di sini terkena tusukan oleh geng tersebut karena dia dipegangin ya. Akhirnya petugas mengeraikan semua anggota untuk memisahkannya. Di sini Jamesy diinterogasi oleh ketua sipir. Namun Jamesy bukannya
ngakui siapa yang menusuk Sam, dia malah mencaci kepala sipir guys. Wow, mantap sekali. Nah, kita diperlihatkan di scene yang sebelumnya lagi nih, dimana Jamesy sedang menghadap ke bos narkoboynya. Dia mau masuk ke anggotanya, namun di sini bosnya tidak mau menerimanya karena dia tidak tahu dia mempunyai keahlian apa. Akhirnya Jamesy menunjukkan keahliannya. Di sini dia langsung diterima oleh bos narkoboy. Di sini mereka langsung melancarkan aksinya. Mereka langsung bertiga, selalu kemana-mana bertiga. Bahkan di sini mereka sedang berpatroli karena di wilayahnya ada yang mengedarkan narkoboy selain anggotanya. Nah, di sini Jamesy juga sambil menghisap narkoboy dan dia akhirnya mengendap-endap untuk menyelidiki siapa yang menyusupnya. Akhirnya Jamesy menghajarnya dan juga temannya menembaknya. Akhirnya pihak Jamesy menang dan akhirnya mereka berpesta di sini karena wilayahnya sudah kembali aman. Mereka mabik-mabik sampai teler gitu guys. Nah, kita diperlihatkan di scene yang sekarang ya, dalam penjara, di mana Jamesy sedang dibawa ke dalam sel isolasi dan dia melihat ada seorang yang bertubuh besar dan Jamesy pun dibawa. Di sini dia sendiri di sel isolasi, namun dia selalu teringat di penusukan Sam yang di kamar mandi itu, membuat Jamesy tidak bisa tidur. Dan akhirnya Jamesy melihat ada orang di sel isolasi di sebelahnya. Jamesy mencoba memanggil-manggilnya, namun tidak ada sama sekali jawaban. Di paginya Jamesy melakukan rutinitas seperti biasa. Nah, di sini Jamesy bertanya siapakah orang yang kulit hitam itu kepada temannya, dan temannya menjawab itu adalah orang yang ditakuti di sini karena kasusnya adalah pembunuhan sadis. Banyak orang yang dia bunuh, akhirnya dia dipenjara seumur hidup di sini. Akhirnya Jamesy mengetahui itu dan esokannya Jamesy memberanikan diri untuk mendekati pria berkulit hitam itu. Dan Jamesy di sini berkata bahwa dirinya hebat dan dirinya tidak takut oleh apapun dan siapapun. Namun tanggapan si pria kulit hitam ini hanya tersenyum, dan pria kulit hitam ini mengatakan kepada Jamesy, "Kau ini hanya pecundang seperti orang-orang yang berada di sini," katanya. Dan di sini Jamesy mulai merenung dan dia berpikir di sini. Dan kita diperlihatkan di scene sebelumnya di mana Jamesy sedang di minimarket bermain dengan temannya dan membeli rokok. Dan di sini Jamesy sedang berbincang-bincang dengan pemilik toko tersebut. Sepertinya Jamesy tertarik atau menyukai pemilik toko itu. Akhirnya Jamesy pergi dari situ membawa mobilnya dengan sangat ugal-ugalan. Di sini temannya takutnya ada polisi mengejarnya atau menangkapnya karena dia membawa ganja yang jumlah banyak dalam mobilnya. Tapi Jamesy di sini tidak menghiraukan, tetap aja dia ugal-ugalan mobilnya. Scene pun berpindah di sebuah bar. Di sini bos narkoba ini sedang menerangkan di mana hebatnya Jamesy waktu itu menghadang pengedar-pengedar yang masuk ke dalam wilayahnya. Dengan beraninya Jamesy mengancam mereka dan memukulnya. Dan Jamesy pun di sini dipuji dan akhirnya Jamesy senang. Dan waktu Jamesy pulang, Jamesy mengetahui temannya sedang di kamarnya dan melihat buku diary-nya karena dia gini-gini juga senang nulis gitu ya, kayak cowok-cowok lebay gitu. Dan di sini Jamesy marah kepada temannya karena ketahuan hal itu. Namun temannya meyakinkan bahwa dia tidak akan memberitahu ke siapapun. Akhirnya Jamesy memaafkannya. Nah, kita diperlihatkan scene yang sekarang di dalam penjara, di mana ibu Jamesy sedang menengok Jamesy di sini, dan ibu Jamesy memberikan kata-kata bijak atau motivasi-motivasi gitu untuk menyadarkan Jamesy. Dan di sini Jamesy pun mulai tersadar. Akhirnya Jamesy mulai menulis apa yang ada di dalam hatinya. Dia tulis di situ karena emang dia suka nulis gitu. Di siang harinya Jamesy memberikan tulisan itu kepada pria yang ditakuti itu karena dia suka sekali membaca. Dan akhirnya si pria ini memberikan nilai kepada tulisan Jamesy. Tulisannya bagus dan dia suka, dan dia memberikan saran kepada Jamesy untuk terus menulis, jangan lakukan hal-hal yang tidak penting lagi katanya. Dan akhirnya hari-hari Jamesy pun dihabiskan untuk menulis karyanya. Wanjay, dia udah punya karya. Dan di sini mereka sedang santai dan dia diperlihatkan oleh si Sam yang sedang duduk di pojok sana. Akhirnya si Jamesy ini menghampirinya untuk menyuruhnya berdiri karena dia jangan terlihat lemah katanya di sini. Tapi di sini Sam berkata pada Jamesy ini dia sekarang frustasi karena dia selalu diganggu oleh geng itu. Di sini Jamesy memberikan semangat.
Kita diperlihatkan di scene sebelumnya, di sini Jamesy dan temennya merencanakan sesuatu untuk merampok bos narkoba yang lain. Nah, di sini Jamesy mencoba merampok, tapi Jamesy dan temennya dihajar habis-habisan oleh anak buahnya bos narkoba itu karena dia bos besar ya, badannya juga besar. Nah, di sini Jamesy marah dan menghancurkan kaca mobil bos narkoba itu. Dia menemukan banyak senjata api di sana. Setelah itu Jamesy dibersihkan luka-lukanya oleh teman wanitanya, dan di sini Jamesy juga diberi nasihat oleh wanita itu. Namun Jamesy malah marah diberi nasihat, dia tidak mau diberi nasihat. Akhirnya Jamesy pun pergi meninggalkannya. Jamesy keluar rumah dan dia pergi ke toko. Nah, di sini di dalam Jamesy teriak-teriak gak jelas gitulah ya. Akhirnya wanita pemilik toko pun keluar dan akhirnya Jamesy pun di sini ditenangkan. Nah, ya Jamesy tenang dan Jamesy pun merayu wanita itu dengan triknya, trik sulap rokok. Dia bisa menghilangkan isi rokoknya. Tuh lihat. Dihilangkan sama Jamesy. Nah, di sini wanita itu langsung terkejut. Akhirnya mereka ngobrol dengan asik. Dan akhirnya di sini dia di markas Jamesy dimarahi oleh bosnya. Nah, di sini Jamesy diancam karena Jamesy mengambil banyak sekali senjata-senjata itu. Ini akan menjadi masalah katanya. Bosnya Jamesy menyuruh Jamesy untuk mengembalikan senjata-senjata yang sudah dia ambil. Kita diperlihatkan ke scene yang sekarang atau yang sedang penjara. Jamesy di sini memohon kepada kepala sipir untuk memindahkan Sam ke sel yang khusus karena Sam selalu diganggu oleh geng. Nah, tapi di sini kepala sipir tidak menyetujuinya, malah si Jamesy ini dicaci maki. Saat di lapangan, Jamesy sedang berolahraga, Jamesy diledek oleh ketua geng itu. Nah, di sini Jamesy tetapi tidak terpancing, akhirnya Jamesy pergi. Nah, kita diperlihatkan scene sebelumnya. Di sini Jamesy mengajak wanita pemilik toko ini untuk jalan-jalan dan mengobrol-ngobrol, nonton, dan juga mereka terlihat sangat dekat. Nah, di sisi lain di sini bos Jamesy sedang menginterogasi teman Jamesy. Dan akhirnya di scene yang sekarang di sini Sam sedang disidang. Di sini Sam bukannya mendapat keringanan hukuman tetapi malah diperpanjang hukumannya. Aduh, kayak kontrak aja diperpanjang. Scene berpindah. Teman wanita Jamesy ini mengenalkan Jamesy kepada temannya dan mengajaknya untuk bermain basket. Akhirnya Jamesy pun ikut bermain basket dan wanita ini menyuruh Jamesy untuk meninggalkan pekerjaannya yang kelam. Akhirnya Jamesy juga mengikuti perkataannya. Dia mau mengemaskan barangnya dan teman wanita Jamesy menghalanginya, tetapi Jamesy tetap aja pergi, tidak menghiraukannya. Jamesy keluar rumah, ada bosnya dan bosnya menghalangi Jamesy untuk pergi karena malam ini ada transaksi besar, Jamesy harus ikut, harus ada Jamesy. Jamesy menolaknya, tapi si bosnya nyerocos terus. Akhirnya Jamesy di sini mengikutinya, tapi ini yang terakhir kata Jamesy. Ya, akhirnya scene pun berpindah di penjara. Di sini dimana semua tahanan disuruh keluar untuk berkumpul di lapangan, tapi di sini Sam sedang akan melakukan bunuh diri. Di sini kepala sipir mererainya untuk tidak melakukannya dan juga Jamesy jangan melakukannya, tetapi Sam ini tetap nekat melakukannya. Akhirnya Sam tewas dan Jamesy mengamuk untuk menghajar ketua geng itu. Akhirnya kepala sipir ini memisahkan tetapi dia terkena pukul juga dan akhirnya Jamesy ditangkap dan dia dimasukkan ke sel pengasingan. Scene berpindah. Di sini Jamesy dan temannya sedang melakukan transaksi, namun transaksinya jadi acak-acakan karena pihaknya tidak mau membayar, malah menembaki Jamesy dan teman-temannya. Akhirnya setelah si itu kabur, Jamesy menembakinya dan akhirnya mereka lolos dan tidak lama polisi pun datang. Jamesy dan temannya akhirnya cepat-cepat lari. Dia kabur untuk mau lari ke markas, namun di markas bosnya dan teman wanitanya sudah tertangkap polisi. Akhirnya Jamesy menyamperin sih. Pokoknya ke wanita yang punya toko itu dan dia berkata untuk pergi dari sini, tapi wanitanya tidak mau karena Jamesy jadi buron. Scene berpindah. Di sini kepala sipir sedang diinterogasi dan diperiksa karena ada yang salah. Di sel selalu ada keributan. Namun kepala sipir ini tidak mau menjawab satu pertanyaan pun dari pemeriksa. Dan kita diperlihatkan Jamesy sedang bermain di lapangan, tapi di sini kita lihat Jamesy terlihat bentrok dengan temannya mengakibatkan ribut. Namun si pria legendaris ini mengingatkan Jamesy, tetapi Jamesy malah mengoceh. Akhirnya si pria ini menyekik Jamesy dan berkata kepada Jamesy, hidupnya jangan disia-siakan di dalam penjara.
Dan kita lihat teman-teman Jamsi dan juga petugas tidak berani memisahkannya. Dan kita diperlihatkan di scene di mana Jamsi sedang disidang, dan di sini Jamsi mengutarakan isi hatinya dan dia menjelaskan apa yang telah terjadi dan semuanya, dan akhirnya Jamsi pun dibebaskan. Di sini kita diperlihatkan Jamsi yang sedang dikepung oleh polisi atau ditangkapnya Jamsi. Akhirnya Jamsi pun bebas. Ketika Jamsi mau pergi, si pria legendaris ini berkata, "Aku akan membunuhmu jika kau masuk lagi ke sini." Dan di luar, ibu dan adik Jamsi sudah menunggunya. Mereka pun pulang ke rumah. Jamsi sudah bisa langsung bekerja di toko berkat ibunya. Dan tidak lama teman lamanya pun datang menengok Jamsi, menanyakan kabarnya. Dan tidak lama dia pun menawarkan pekerjaan kotornya lagi. Namun Jamsi harus pikir-pikir dulu. Akhirnya Jamsi pun pulang ke rumah dan dia menemukan sisa rokok yang dia beli di toko yang wanita itu ya, yang buat dia trik sulap juga. Akhirnya dia teringat dan dia bertemu temannya dan dia menolak pekerjaan itu. Dia menemui wanita yang punya toko dan dia berbincang-bincang untuk, ternyata wanita itu sudah punya tunangan, guys. Sakit hati dong. Dan akhirnya Jamsi pun membacakan puisinya karena dia sudah menyiapkan puisinya untuk wanita itu. Akhirnya wanita itu tersenyum-senyum, guys. Dan Jamsi terus membacakan karena puisi itu dibuat dari hati yang paling dalam untuk wanita itu. Film pun selesai. Jadi pesan yang kita dapatkan dari film ini, kita tahu jadi hidup jangan disia-siakan, apalagi di masa muda gitu ya, jangan sia-siakan masa mudamu kayak gitu ya. Dan juga kalau kalian mau menunjukkan jati diri, jangan hal yang aneh-aneh, kalian cukup berkarya aja supaya kalian juga bisa merasakan jati diri yang sebenarnya.